saya Andi Hatiralipati dari kelas Pendidikan Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum unit 1 homeostatis sel. Homeostatis sel. Homeostatis sel merupakan suatu peristiwa masuk dan keluarnya cairan dari dalam sel. Hal ini untuk memberikan keadaan yang setimpal bagi sel, karena sel tidak dapat berfungsi lebih baik apabila kelebihan cairan ataupun mengalami kekurangan cairan. Hal ini menyebabkan terjadinya transportasi keluar masuknya air dari dalam sel. Gerakan air melalui membran plasma dinamakan osmosis. Osmosis merupakan gerakan molekul air yang berpotensial tinggi ke potensial yang lebih rendah. Tujuan praktikum. Yang pertama, untuk kegiatan 1, untuk mengetahui bagaimana keadaan sel bila ditempatkan dalam larutan yang bersifat isotonis, hipertonis, dan hipotonis. Kegiatan 2, untuk mengamati peristiwa osmosis pada katak atau pada kulit katak. Yang ketiga, untuk mengetahui peristiwa osmosis pada usus ayam. Prosedur kerja. Pada kegiatan 1 dibutuhkan alat dan bahan, yang dimana alatnya yang pertama adalah gelas aqua, sedotan transparan, lilin, korek api, mistar, dan karet gelang. Dan bahannya adalah telur, aquades, dan larutan NaCl 0,2%, 0,4%, 0,8%, 1%, 2%, dan 4%. Langkah kerjanya, pertama mengisi aqua gelas dengan air suling hingga 3/4-nya. Kemudian mengetuk ujung cangkang telur yang membulat secara hati-hati. Hal ini dikarenakan untuk melepas cangkang agar tidak melebihi ukuran jari. Kemudian mengetuk lagi pada ujung atas atau pada bagian ujung yang paling runcing pada telur, dan kemudian membuat lubang sebesar pipet sedotan. Lalu meletakkan telur dalam posisi tegak, di mana yang ujung runcing di atas dan yang tumpul berada di bawah, dan usahakan membran cangkang telur tenggelam pada permukaan air. Lalu masukkan ujung sedotan ke dalam lubang cangkang menembus membran cangkang, dan menyalakan lilin dan meleteskan cairan lilin di sekeliling sedotan sampai ruang antara cangkang dan sedotan tertutupi. Lalu amati pergerakan air atau cairan di dalam sedotan selama 5 menit dan ukur tinggi cairan di dalam sedotan dengan menggunakan mistar. Dan bahan kegiatan 2. Alatnya yaitu gelas kimia, tabung reaksi, rak tabung reaksi, mistar, penjepit tabung reaksi, karet gelang, dan alat seksi serta papan seksinya. Kemudian bahannya yaitu katak, aquades, dan larutan NaCl 2%, 6%, dan 8%. Langkah kerjanya yaitu menyuntikkan kantung limpa pada katak hingga katak merasa terbius. Lalu menggunakan scalpel dan melepaskan kulit yang menempel pada badan katak. Lalu membersihkan kulit katak dan menutup salah satu mulut, sedang dengan plastik mengikat kulit katak tersebut dengan menggunakan karet gelang. Lalu mengisi selang plastik tersebut dengan larutan NaCl 8%. Kemudian memasukkan selang plastik ke dalam gelas piala yang berisi air suling secara tegak lurus menggunakan jepitan tabung reaksi untuk menahan selang plastik agar berdiri tegak. Lakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Hal ini untuk diamati tinggi permukaan larutan di dalam selang plastik. Dan bahan pada kegiatan 3 yaitu tabung reaksi, tali rapia, mistar, rak tabung reaksi, dan siring.
Bahannya yaitu usus ayam, air suling dan larutan NaCl 6% dan 8%. Kerjanya yaitu membersihkan usus ayam dari kotoran dan memotong sampai sepanjang 15 cm. Lalu ikat salah satu ujung usus ayam dengan karet gelang dan masukkan larutan NaCl 8% pada masing-masing usus ayam sebanyak 4 cc. Memasukkan setiap usus ayam ke dalam tabung reaksi dan tusuk bagian ujung usus ayam yang terbuka dengan lidi sebagai penggantung pada mulut tabung reaksi, dan mengisi tabung reaksi dengan air suling dengan menggunakan siring hingga 3/4-nya, dan lakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Yang dilakukan adalah mengamati tinggi permukaan air di dalam tabung reaksi.